Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Sarekba Munawar, NIM 2022 009 0032. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai materi hukum pajak. Nah, di sini menurut beberapa ahli, hukum pajak itu adalah, menurut Rohman Sumero, pajak itu adalah iuran rakyat kepada kas negara ataupun peralihan kekayaan dari sektor swasta ke sektor pemerintah dengan tidak mendapat jasa timbal balik yang dilangsungkan dapat ditunjuk dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum. Pengertian lainnya, pajak ini adalah peralihan kekayaan dari rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin, dan memang surplusnya itu digunakan untuk membiayai public investment. Nah, selanjutnya di sini ada ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak. Nah, menurut Santoso Brotodiharjo, ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak ini adalah, yang pertama itu ada pajak dipungut berdasarkan dengan kekuatan undang-undang yang memang disertakan aturannya pelaksanaannya. Kemudian dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontrak prestasi individual oleh pemerintah. Kemudian pajak ini dipungut oleh negara, baik oleh pemerintah pusat maupun daerah. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran yang memang untuk pemerintah yang bila dari pemasukannya masih terdapat membiayai public investment. Dan kemudian selain mempunyai fungsi anggaran, pajak juga mempunyai fungsi mengatur. Oke, dan di sini saya akan menjelaskan ada beberapa teori hukum pajak. Yang pertama ada teori asuransi. Nah, menurut teori ini, pajak diibaratkan sebagai suatu peresmi asuransi yang harus memang dibayar oleh setiap orang, karena memang mereka mendapatkan perlindungan hak-haknya dari pemerintah. Kemudian pajak disamakan dengan peresmian asuransi, wajib pajak disamakan dengan bertanggung jawab negara, disamakan dengan pihak penanggung jawab. Dalam kenyataannya, justru dalam pemungutan pajak memang tidak diterima suatu imbalan yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam perkembangannya, teori ini ditinggalkan karena memang mengandung banyak kelemahan. Nah, itu teori asuransi. Dan yang terakhir ada teori daya beli. Nah, teori daya beli ini diibaratkan sebagai pompa yang memang menyedot daya beli seseorang ataupun anggota masyarakat yang memang kemudian dikembalikan lagi kepada masyarakat. Nah, jadi pajak yang memang berasal dari masyarakat dikembalikan lagi kepada masyarakat tanpa dikurangi, sehingga pajak itu hanya berfungsi